kita angkat lagi satu lagi pujian penyembahan kita, Tuhan yang besar. Kita percaya Tuhan kita itu terlalu besar. Amin. Kuasanya melebihi apapun. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Puji-pujian kita naikkan satu pujian berjudul Tuhan menetapkan langkah-langkah.
Ada sukacita saudara? Masih semangat kan? Amin. Kita akan berikan korban persembahan kita yang pertama. Kita akan naikkan pujian kita, bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu yang luar biasa. Tiba saatnya kami mau memberikan korban persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya berkati kami memberikan korban persembahan ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya korban persembahan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Betapa indahnya lagu-lagu yang diciptakan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian terlalu besar. Haleluya.
terlalu mahal. Kemudahan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Kamu Yesus, Engkau aku rindu. Anak-anak sekolah minggu hari ini beribadah bersama orang tua karena hari ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Bapak Gembala ingin melihat anak-anak sekolah minggu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi hari ini diharapkan anak-anak sekolah minggu untuk duduk, dengar firman Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa. Hari ini adalah hari yang ke-50, hari Pentakosta. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini, nanti Ibu Ginting berdoa untuk firman Tuhan. Terlalu Yesus, kemudahan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Kamu Yesus, percuma untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kemudahan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Kamu Yesus, aku menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh terlalu besar kasih bagi setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sungguh terlalu mahal ya Tuhan Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami setiap umat-Mu ya Bapa. Engkau rela ya Tuhan mencurahkan darah-Mu ya Tuhan untuk menebus segala salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini tidak bisa membalas segala pengorbanan-Mu ya Tuhan, hanya dengan memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak akan sia-siakan ya Tuhan Yesus akan segala pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kami lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Bapa. Biar kami lebih taat lagi kepadamu Tuhan. Berikanlah Roh-Mu bagi kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jangan Kau biarkan kami melenceng dari jalan-Mu ya Tuhan. Luruskanlah setiap jalan kami ya Bapa. Ajarilah selalu kami ya Tuhan Yesus akan segala kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan. Berilah kami hikmat hanya daripada-Mu ya Tuhan, agar setiap perbuatan perkataan yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kau tambah-tambahkan lagi kesetiaan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih setia lagi ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, ajari kami lebih lagi Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Segala persoalan pergumulan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, itu semata karena Engkau tahu ya Tuhan, kami kuat ya Tuhan Yesus.
Kami kuat karena Engkau selalu bersama kami. Karena kami percaya secara manusia ya Tuhan Yesus kami lemah. Kami tidak kuat menghadapi ya Tuhan segala ujian. Tapi kami percaya Tuhan selalu memegang erat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau sucikan dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menerima curahan Roh Kudus dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus. Lingkupilah kami selalu dengan sayap-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanlah kuasa-Mu bagi setiap kami. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dan boleh hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Tuhan Yesus baik bagi kita, sehingga kita boleh alami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita melihat dalam Roma pasal yang ke-8. Dalam Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Roma 8 mulai ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang megang HP baca ayat ini. Anak-anak sekolah minggu sekali lagi baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9, 2, 3. Tetapi tidak dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika yang bukan orang mati, maka ia yang Kristus Yesus orang mati akan hidup. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi baik kepada daging supaya hidup kita menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika kamu akan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, ini ada hubungan kembali dengan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 1 hingga ayat yang keempat. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca mulai ayat 1 hingga
hingga ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kita baca kembali bersama-sama ayat ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Hitungan yang ketiga, Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga ayat 1 hingga ayat yang keempat. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ tempat. Orang apa? Percaya. Orang percaya. Tadi dikatakan dalam Roma bahwa orang yang tidak hidup di dalam roh adalah orang yang mati. Coba baca kembali ayat 9, Roma tadi. Dalam Roma tadi, coba. Roma 8 ayat yang ke-9. Kenapa saya di sini? Sirai. Roma 8 ayat 9. Iya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berarti orang yang percaya, dia hidup ada roh apa tadi? Roh Kristus. Jadi orang yang percaya dia hidup dengan roh Kristus, artinya ada roh kudus di dalam hidupnya. Nah, ayat yang kedua dalam Kisah Rasul, terus kita baca. Kemudian 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tetapi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin ke atas yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hinggap. Kata hinggap di sini, ayat yang kedua turun, berarti dia ada di atas. Jadi Roh Kudus itu bukan turun di pundak. Roh Kudus itu bukan turun di bahu, tetapi Roh Kudus itu turun di atas. Di atas berarti di atas kepala. Dari atas kepala baru dia memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita, memenuhi seluruh keberadaan hidup kita. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kata hinggap di sini, siapa yang bisa jadi guru di sini? Kata hinggap. Mama Reza, coba. Ini orang-orang kuliah ini, coba. Kira-kira hinggap itu caranya bagaimana itu hinggap? Nempel. Nah, dia nempel. Kata hinggap berarti dia nempel. Kalau seperti barang yang biasa dia nempel tapi pergi lagi. Roh
Kudus bukan barang yang biasa. Roh Kudus ketika dia ingat, dia nempel dalam hidup kita, dia nempel di atas kepala kita, dia masuk ke dalam hati kita. Karena itu adalah janji. Jadi Roh Kudus itu tidak sembarangan. Makanya banyak gereja sekarang yang kalau penuh dengan Roh Kudus itu sampai orang kayak sekarang bilang mengistilahkan bala-bala. Nah ini yang berbahaya. Nah kalau gereja kita bukan seperti itu. Roh Kudus hinggap dalam hidup kita karena kita berdoa. Itu sebabnya saya pernah katakan beberapa hari yang lalu, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, masuk, nempel di kepala, masuk ke hati kita jangan tahan. Sebab kalau Roh Kudus berbicara, beracara dalam hidup kita, Roh Kudus itu mengontrol seluruh hidup kita, bukan dengan hikmat kita. Kalau sekarang kan banyak orang hikmat itu dibawa dengan Roh Kudus. Tapi hikmat manusia itu pisah dengan Roh Kudus. Roh Kudus memulihkan seluruh hidup kita. Nanti kita coba lihat ada beberapa ayat. Kemudian ayat yang keempat, terakhir ayat yang keempat. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekarang begini, saya berikan contoh. Di jemaat kasih karunia saat ini penuh dengan Roh Kudus. Ketika jemaat itu penuh dengan Roh Kudus, ada orang lain menonton. Nah, orang lain ini orang Manado. Sedangkan yang berkata-kata dengan Roh Kudus adalah orang Medan, orang Ciamis. Tetapi yang mereka berkata-kata bukan bahasa Medan, bukan bahasa orang Ciamis, tetapi bahasa Manado. Bisa nampak? Yang berkumpul jemaat kasih karunia adalah orang Medan, orang Ciamis. Tetapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika Roh Kudus dipenuhi, ketika umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa bahasa Manado, bukan bahasa Medan. Bukan bahasa Chinese, tapi bahasa Manado. Nah, inilah yang dimaksud dengan kuasa Roh Kudus. Orang Manado heran lah, itu kan bahasa kita. Kok itu orang-orang bisa berbahasa Manado? Jadi bahasa Manado bukan cuma logat Manado. Di Manado itu ada bahasa Sanget, ada bahasa laut, ada bahasa Minahasa Utara, ada bahasa Minahasa Selatan, ada bahasa Minahasa Tengah, banyak. Nah, bahasa inilah yang dipenuhi oleh Roh Kudus bagi jemaat. Itu satu contoh. Jemaat kasih karunia jadi orang Medan heran. Ini bahasa Manado, bukan bahasa kita. Jadi ada bahasa lain. Nah, coba kita lihat dalam ayat selanjutnya. Dalam pasal 2 tadi, kita lihat ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Orang banyak apa sedikit, saudara? Orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yang saya umpamakan tadi. Lalu terus ayat yang ke-7.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bukankah yang berkata, saya berikan contoh tadi, bukankah yang berkata-kata itu orang Medan? Bukankah berkata-kata itu orang Chinese? Kenapa mereka berkata bahasa Manado? Terus, nangkap ya. Terus, ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin, 23. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya. Bagaimana mereka bisa berkata-kata, ini orang Manado bilang. Bagaimana mereka bisa berkata-kata? Bagaimana orang Medan dan orang Chinese itu berkata-kata dengan bahasa kami? Sedangkan bahasa yang mereka pakai adalah bahasa yang kita pakai sekarang. Orang Manado pusing, orang Manado bingung. Kok mereka bisa? Terus ayat yang ke-9. Ketika orang Partia Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, ayat Asia 10. dan Asia, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Apakah artinya? Tercengang-cengang. Bagaimana tuh tercengang-cengang? Heran, Ya, heran, bengong. heran. Waktu Pak Sihan nggak ada ya? Saya baru ingat juga ini. Aing sakit, Hah? aing panas. Oh iya. Kita berdoa ya. Nah, kita lihat saudara, kemarin apa ya, saya ingat Pak Serain bilang coba cari bahasa Manado, lagu bahasa Manado. Jadi kalau misalnya Abang Sirait yang kecil ini nyanyi bahasa Manado, orang Batak heran nggak? Heran nggak? Heran. Dia bisa nyanyi bahasa Manado. Tercengang-cengang. Berpikir kok dia bisa. Nah, jadi manusia bisa berpikir ini mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil karena Roh Kudus itu sudah dijanjikan untuk kita yang ada pada saat ini. Jadi anak-anak sekolah minggu dengar baik-baik, sebab minggu-minggu besok Pak Kepala akan turun tangan tanya ini beberapa minggu anak-anak ibadah bersama orang tua. Ya, Kepala mau tanya, ingat apa yang Bapak Kepala khotbahkan, ayat mana itu harus dihafal. Ayat yang ke-13. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk Nah, oleh anggur. ini yang penting. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kenapa orang Yahudi kembali mengingat anggur manis? Karena Yesus pernah mengadakan apa? Bisa Air menjadi anggur. terdapat di mana? Di Kana. Pernikahan di Kana. Kana. Orang lain yang pernah ikut bagaimana Yesus menjadikan air menjadi anggur, itulah yang menjadi ungkapan lagi bagi mereka. Bukan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Itu sebabnya jemaat kasih karunia
Jangan suka nyindir satu dengan yang lain. Katakan amin. Amin. Jangan suka nyindir satu dengan yang lain. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita bergandeng tangan menjadi satu di dalam Tuhan. Haleluya. Ini yang paling penting. Kita melihat bahwa orang-orang Yahudi yang pernah mengikuti mujizat yang diadakan Yesus di kana air menjadi anggur disinggung lagi di sini. Jangan sampai itu bisa terjadi di jemaat kasih karunia. Tidak ada singgung-singgungan. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Terus ayat 14. Habis. Ada ayat 14. 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul Iya. itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata, kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari ini baru pukul 9. 16. Terus Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mengapa Bapak Gembala hari ini, anak sekolah minggu, bahkan yang kemarin tidak kumpulnya menyendiri? Karena akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Haleluya. Itu sebabnya anak-anak sekolah minggu hari ini kita kumpul bersama dengan orang tua, karena hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yoel berkata, anak-anak teruna-teruna akan bernubuat, akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita lihat dalam 1 Korintus. Kita lihat dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-14 mulai ayat 1. 1 Korintus 14. Nah, untuk mencapai ayat tadi, inilah jawabannya. Baca sama-sama. 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Ayat yang kedua. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Perhatikan saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, rohnya umur besar apa kecil? Kecil. Kecil. Berarti bukan roh Tuhan. bukan roh Allah, tetapi roh kita Manusia. sendiri. Perhatikan saudara ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah.
siapa? Kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara, kita yang berkata-kata, tadi saya katakan kejarlah kasih. Usahakanlah kamu mendapat karunia Roh Kudus. Jadi ketika roh kita berbicara dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mengerti. Bisa nangkap? Jadi ketika misalnya Pak Ginting dia berbahasa lidah seperti ini, bahasa roh. Jadi dia berbicara pribadinya dengan Tuhan. Dia berbicara misalnya dia berbahasa roh, bersunagulali, artinya lidah ini. Dia dipenuhi dengan roh. Tetapi roh hidupnya, rohnya sendiri itu yang berkata-kata dengan Tuhan. Jadi kalau kita suka dengan orang sedang berkata-kata dengan Tuhan, kita nggak ngerti itu. Kita nggak tahu dia berkata-kata dengan. Tapi ketika kita dengar orang itu, kalau dia berkata-kata berhubungan dengan Tuhan, kita rasa puas, kita rasa senang. Karena seseorang berhubungan dengan Tuhan, kita nggak ngerti, tapi kita senang karena ada transfer itu Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan, yang mengerti bahasanya oleh Roh ialah mengucapkan hal yang rahasia. Jadi Roh Kudus dengan roh kita sementara berhubungan dengan Tuhan, itu ada ungkapan rahasia dari seseorang kepada Tuhan. Kita tidak mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti. Amin. Bisa nangkap nggak ini? Bisa nangkap, jangan iya terus nggak bisa nangkap. Supaya saya boleh robah bagaimana cara supaya saudara bisa nangkap. Jadi ketika seseorang misalnya begini, Pak Ginting dia berbahasa lidah dengan Tuhan. Jadi itu bukan roh Allah, tapi rohnya. Dia berbicara dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak mengerti, saudara. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi begitu dengan Tuhan berbahasa roh, dia dengan Tuhan rahasia, kita tidak mengerti. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, punya karunia untuk mengartikan bahasa lidah, dia akan tahu. Oh ya Pak Ginting sementara berbicara dengan Tuhan tentang hal ini. Itu ada karunia tersendiri. Jadi ada seseorang yang ditaruh oleh Roh Kudus mengerti akan karunia ini. Ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, biarlah ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Bernubuat. Jadi nubuat itu membangun, menghibur. Terus ayat yang keempat, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Karena nubuat itu menguatkan jemaat. Tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh kecil, berbahasa dengan roh sendiri dengan Tuhan, ia membangun dirinya sendiri. Artinya ketika kita berbahasa roh, kita langsung dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Orang lain tidak akan mengerti. Makanya tidak sembarangan. Kan sekarang ada sembarangan. Pas naik di luar baru mau memimpin ujian, kata-kata udah. Makanya orang lain bilang lah. Itu mustahil. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang percaya, yang benar-benar berdoa, mengosongkan hati. Dia penuh
dengan Roh Kudus. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya begini loh, contohnya kalau misalnya seseorang dalam kesusahan, siapa yang akan menghibur dirinya? Misalnya Pak Sirait dalam kesusahan hati ya, bukan kesusahan duit banyak. Kesusahan hati misalnya, Reza datang, Pak, tenang aja Pak. Kenapa sih? Misalnya ini contoh, Pak Sirait ngerasa terhibur. Yang cowok juga datang, udah Pak, ini begini, nggak terhibur. Mama Reza juga datang, udah Pak, tenang aja begini, nggak terhibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi yang dapat menghibur diri kita hanya kita pribadi dengan Tuhan. Tidak ada seorang yang dapat mengetahui, tidak ada seorang yang dapat menghibur dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, siapapun kita, kecuali pribadi kita dengan Tuhan. Kalau pribadi kita dengan Tuhan, kesulitan apapun, seperti saya katakan kemarin, uang di dompet cuma 10.000, tapi kita bahagia. Kenapa? Karena kita pribadinya dengan Tuhan. Saudara kalian coba aja Pak Gembala. Kalau Pak Gembala punya uang cuma 10.000 di kantong, bingung itu dikelilingi. Ya. Nah itu kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita happy. Terus ayat yang kelima. Haleluya. Baca sama-sama. 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi ketika seseorang berbahasa roh, harusnya ada yang dapat mengartikan itu. Saudara pernah nggak di gereja lain, saudara pernah dengar? Ada nggak misalnya dia sudah di podium begini, terus udah berbahasa roh? Pernah dengar nggak? Pernah. Kalau saudara pernah dengar, berarti orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dari atas saja. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi orang yang berbahasa roh, supaya jemaat dapat dibangun, supaya jemaat tidak meraih-raih, orang itu harus mengartikan untuk bahasa roh. Jadi kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Artinya ketika kita berbahasa roh, harusnya diartikan supaya jemaat tidak mengira-ngira. Jemaat bisa, oh dia berbahasa roh, ini yang dia sampaikan. Jangan sampai jemaat tidak dapat melakukan itu. Maka sebabnya itu saya mau katakan, lebih baik saudara berbahasa roh dan saudara dapat mengartikan itu, supaya semua jemaat dibangun oleh kuasa firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Coba ayat yang ke-6 yang terakhir. 2, 3. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu?
jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu? Bagaimana jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau membuat atau pengajaran? Jadi tidak ada arti semua kalau kita tidak mengerti. Sebab itu jemaat kasih karunia anak-anak sekolah minggu hari ini harus mengerti adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-50, hari Pentakosta. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan berani bersaksi. Amin. Saya pernah bilang dari mimbar ini, yang melahirkan domba adalah domba. Yang melahirkan domba bukan gembala, tetapi melahirkan domba adalah domba. Tadi malam saya lihat-lihat itu binatang apa namanya yang dipelihara sama Nando. Tadi bilang, kok ada melahirkan beranak 2 ekor. Saya bilang, ini kalau binatang begini melahirkan 2 ekor 1 kali, apalagi kalau jemaat kasih karunia bawa 2 jiwa 1 orang, luar biasa. Amin. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus berani menyaksikan keluar tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, dan dia akan bawa jiwa bagi Tuhan. 1 jiwa bertobat, kerajaan surga bertempik serat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lihat ini tadi malam banyak jemaat yang tidak tidur ini. Pada ngantuk semua yang saya lihat ya. Jadi biasa malam minggu begadang ini rupanya. Hari-hari yang kemarin tidak, tapi hari ini saya lihat pada begadang mungkin. Banyak yang tidak tidur, tidak sehat ya. Jadi minggu-minggu besok jangan malam minggu yang begadang, mendingan malam Sabtu saja. Haleluya. Supaya kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya kemarin ada siapa yang bercanda di 2 puasa. Besok ada gereja enggak ya? Haleluya. Puji Tuhan. Ternyata ada. Pak Ginting aman ya Pak Ginting. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita menyanyi dulu Pak Ginting. Ada lagu yang curahkan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Girang-girang. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Lagu cepat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Haleluya. Puji Tuhan.
begini, kalau cepret begini cuma sedikit, ya Cepret. harus. Banyak. Nah, anggur baru, minyak baru, urapan baru Amin. tercurah. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita nyanyi dengan sukacita, dengan urapan Tuhan, supaya Tuhan senang. Terus kita nyanyi demikian ini. Amin. Amin. Dari awal, haleluya. Kita juga berdiri, bawa sini ke depan, berdoa untuk selesai firman Tuhan. Ingatlah tercurah Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur semua anugerah-Mu, Bapa. Boleh kami ada saat ini karena kebaikan-Mu, Tuhan. Betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa membalas, Tuhan. Cuma hanya berseru dan memuliakan dan menyenangkan Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Kami juga sudah mendengar bagian dari firman-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu itu bertunas di dalam kehidupan kami, Tuhan. Jadi sumber kekuatan kami, Tuhan, supaya kami tidak sia-sia datang ke sini, Tuhan. Cuma kami jangan sampai Tuhan pendengar, kami juga mau pelaku dari firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan.
Tuhan, Engkau menambah-nambahkan Roh Kudus-Mu. Urapi dia dengan kuasa-Mu, pakai yang sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan selalu kiranya memberkati di seluruh hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam kasih-Mu dan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan ketiga. Kita angkat pujian secara puji syukur. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara, Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita akan menyebutkan pengakuan doa Imam Rasuli. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Untuk pengumuman minggu besok tanggal 4 bulan Juni ya, memasuki bulan Juni kita minggu besok ibadah perjamuan Tuhan di tempat ini pada pukul 8 dan hari Jumat kembali kita adakan doa puasa kita di rumah Ibu Ginting ya pada pukul 4. Puji Tuhan, ini yang menjadi pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kainnya. Kita berdoa anak ini memang kita pulang tadi malam, saya sempat pegang kepalanya panas. Ya, kita berdoa supaya kain disembuhkan oleh Tuhan. Kita berdoa buat anak-anak kita supaya Tuhan pelihara dan jaga kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti Dinda akan berdoa syafaat buat doa kita. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kiranya
dalam surga ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau lihat hari ini ya Tuhan, kami jemaat-jemaat GPDI Kasih Karunia ya Tuhan, mengadakan ibadah minggu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami ya Tuhan, setiap pribadi yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Setiap mereka yang mempunyai pergumulan Tuhan Yesus, Engkau lihat hati mereka ya Tuhan, pergumulan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau pegang tangan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat lepas dari pergumulan itu ya Tuhan Yesus. Semua dosa-dosa yang kami bawa ya Tuhan, sebelum hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami ya Tuhan, Engkau layakkan kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, untuk kami berdoa khusus untuk Mikael ya Tuhan, yang sekarang tengah sakit ya Tuhan Yesus. Engkau tumpangkan tangan-Mu di atas dia ya Tuhan Yesus, sembuhkan dia di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi juga ya Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau berkati agar persembahan mereka dapat berguna di mata-Mu Tuhan Yesus, dan dapat harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk tempat ini dan pemilik tempat ini ya Tuhan. Kau berkati pemilik tempat ini ya Tuhan Yesus, sekeluarga ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, dalam usaha, dalam kesehatan Tuhan Yesus. Engkau berikan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini ya Tuhan. Engkau selalu lindungi ya Tuhan lingkungan ini ya Tuhan, agar kami dapat terus menyembah dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami ya Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau layakkan mereka lebih lagi ya Tuhan. Engkau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mulai dari yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling rendah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, Engkau sertai kami di perjalanan ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus, lindungi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang belum bisa hadir sekarang ini ya Tuhan. Kau berkati hati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memprioritaskan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengangkat tangan dari tempat ini berdoa secara khusus bagi anak Kain yang dalam keadaan sakit panas. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah anak sekolah minggu ini, Engkau jamah anak Kain dalam nama Yesus, sembuhkan dari segala penyakit. Kalau Tuhan ada tubuhnya yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari keluarga Pak Sirait, suami istri, anak-anak. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan bagi keluarga ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah keluarga Pak Sirait tambah kesetiaan di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat Mama Vincent sekeluarga, suami istri, anak mereka Vincent, bahkan seisi rumah yang ada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka, apapun yang dikerjakan oleh keluarga Mama Vincent diberkati Tuhan. Berkati kesehatan mereka, suami istri, anak mereka Vincent. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai mereka hari lepas hari. Demikian dengan keluarga Pak Ginting, suami istri. Dalam nama Yesus, memberkati mereka sekeluarga. Anak-anak Pak Ginting, suami istri, anak-anak, semua mereka diberkati Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat semua berhasil. Kesehatan, kekuatan Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat keluarga pasien, suami istri, anak-anak. Berkat terus mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, supaya mereka boleh pakai hidup mereka terus untuk guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat Pak Sihite ya Tuhan. Di sepanjang bulan ini dia tidak dapat beribadah karena pekerjaannya. Tapi kami berdoa di bulan yang akan datang, bulan Juni, kiranya Tuhan akan memberkati Pak Sihite. Ada waktu untuk dia beribadah kepada Tuhan. Istrinya yang ada di Medan, Tuhan memberkati. Janinnya ada di dalam kandungannya, Tuhan Engkau memberkati. Sampai
sampai pada hari hanya. Tuhan terus memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami, hamba-Mu sekeluarga, suami istri, anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan ini. Bertambah-tambahkan jiwa-jiwa bagi kami di tempat ini Tuhan. Engkau lihat pemuda-pemuda yang hadir hari ini, bahkan yang tidak sempat hadir. Tuhan tolong biar di hari yang akan datang mereka boleh bersama-sama beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Papa Pahan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan selalu berikan kesehatan bagi Papa Pahan, agar supaya suami istri anak cucu Papa Pahan terus diberkati Tuhan. Semua karyawan-karyawati yang ada di usaha SPBU dimanapun berada, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, pasti lelahi panenggolan Tuhan yang pernah bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberkati. Berkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, para kabinet, bahkan sampai pemerintah yang ada di lingkungan-lingkungan ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati pemerintah kami. Berkati ekor masyarakat Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Terlebih menghadapi pemilu tahun 2024, kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberkati supaya negara bangsa Indonesia aman, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami akan akhiri doa kami hari ini bersama-sama, yaitu doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya, dan kami jemaat akan sebutkan itu bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, lepaskanlah cobaan, dan lepaskan daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan akan memberkati kami. Jemaat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan tidak turun. Tuhan akan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu, pulanglah, bawalah semua berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bawa kita ke dalam surga yang kekal selama-lamanya. Kami akhiri seluruh berkat kepada kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.